Puji Tuhan, menjadi senjata Allah, menjadi senjata kebenaran. Firman Tuhan ingatkan dan merupakan ayat kunci di dalam Roma pasal 6 di ayatnya yang ke-13, bahwa serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Serahkanlah hidupmu untuk menjadi senjatanya Allah melawan tipu muslihat daripada si iblis. Amin. Firman Tuhan hari ini begitu luar biasa. Menjadi senjata Allah. Inilah hal yang Tuhan inginkan kita hidupi. Dan melalui firman Tuhan di dalam Roma pasal 6 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-13, kita akan belajar 3 hal penting bagaimana agar supaya kita menjadi senjatanya Allah. Yang pertama, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, menjadi senjatanya Allah. Dari ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-5, di situ dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang mau dipakai oleh Allah menjadi senjatanya Allah, mereka harus bertobat dengan sungguh. Bertobat dengan sungguh. Inilah yang Tuhan mau ketika Ia mau memakai kita untuk menjadi senjatanya Allah. Paulus dalam penyampaian firman-Nya, dia adalah seorang yang pintar dan luar biasa, yang dipakai dengan Allah dengan hikmat-Nya yang begitu dahsyat. Dalam penyampaian surat-suratnya kepada jemaat maupun dalam surat pastoral pribadi kepada Timotius, Titus ya, Paulus selalu menyampaikan firman Tuhan dengan pertanyaan retoris. Pertanyaan yang disampaikan tapi itu tidak perlu dijawab. Ada jawabannya di dalam pertanyaan itu. Kita lihat ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat 3, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dari firman Tuhan ini sebenarnya Paulus ingin menyampaikan bahwa jika demikian, jika engkau sudah menerima keselamatan, menerima kasih karunia yang besar, adakah engkau masih mau hidup dalam dosa? Adakah engkau masih mau menyanyiakan kasih karunia dengan bertekun dalam dosa? Alkitab katakan sekali-kali tidak. Kau harus hidup dalam pertobatan yang sungguh. Engkau harus melihat karya Kristus dan memandang kepada salib, bukan memandang kepada hidupmu. Bagaimana kita mau dipakai oleh Tuhan menjadi senjatanya Allah, tapi kita masih belum ada dalam pertobatan, masih hidup dalam kedagingan, masih hidup dalam kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan. Ayat 3 merupakan penekanan bahwa bagaimana kamu yang sudah mati telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya, tetapi masih mau hidup di dalam kebiasaan yang lama. Orang yang mati dengan Kristus, dia juga sudah dibangkitkan dengan Kristus. Dalam arti kematian itu ada 3 makna kematian. Ada
mati ayam, ya. Mati ayam itu mau mati tapi tidak mati juga, ya. Sepertinya mati. Ada setengah mati dan ada mati yang betul-betul. Yang Tuhan mau ketika kita mau menjadi senjatanya Allah, mau dipakai oleh Allah dalam kehidupan, dalam pertobatan. Jangan mati-mati ayam. Jangan setengah-setengah kalau mati dengan kehidupan lamamu, tapi harus ada totalitas. Mati dengan sungguh, meninggalkan dan tidak lagi hidup di dalam kebiasaan yang lama yang tidak berkenan. Bagaimana engkau mau dipakai oleh Allah, tapi masih ada tabiat-tabiat dosa, masih ada kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Alkitab katakan di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-21. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perawat rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Allah memakai bejana yang mulia. Allah tidak memakai bejana yang setengah-setengah, bejana yang kotor, bejana yang cacat dan yang tak berkenan. Tidak akan dipakai Allah sebagai perabot di dalam rumahnya. Allah hanya memakai bejana yang sudah benar-benar mati dan hidup baru di dalam Kristus, sehingga Tuhan dipermuliakan melalui bejana tersebut, dan Tuhan memakainya untuk menjadi senjatanya untuk mengalahkan tipu muslihat daripada si iblis. Mari menjadi bejananya Allah. Mari hidup dengan sungguh dalam pertobatan. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Engkau bisa bermain-main dengan manusia, engkau bisa menipu manusia, tapi engkau tidak bisa menipu Allah. Allah, dia melihat, dia menyelidiki dan mengenal. Dia tahu siapa pribadi, siapa orang yang siap dipakai olehnya. Amin. Hidup dalam pertobatan yang sungguh. Inilah cara yang pertama yang Alkitab katakan untuk kita menjadi senjatanya Allah. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, menjadi senjatanya Allah. Ayatnya yang berikut di ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-12. Kita harus mengalami yang namanya sebuah kemerdekaan yang sejati. Mengalami kemerdekaan yang sejati. Merdeka dari perhambaan dosa. Merdeka dari kebiasaan yang lama untuk menjadi senjatanya Allah. Kalau kita sudah mengalami penebusan, kalau kita sudah hidup di dalam Kristus, tapi kalau kita masih ada dalam kebiasaan yang lama, maka itu berarti kita belum mengalami yang namanya kemerdekaan sejati. Sudah bertobat, tapi masih kembali kepada kebiasaan yang lama. Katanya sudah sungguh-sungguh bertobat, menyesal, minta ampun, tapi minggu depan ulang lagi, bulan depan ulang lagi, galau sedikit ulang lagi. Ini namanya orang yang belum hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Ayat 11 hingga ayat 12 dalam Roma pasal 6. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan lagi berkuasa di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti
keinginannya. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang menjadi orang-orang Kristen kumat-kumatan, orang-orang Kristen yang angin-anginan, mati ayam, ya. Sebentar baik, nanti kembali mati ayam lagi. Sebentar baik, setengah mati ayam lagi. Ini banyak orang Kristen yang demikian. Sudah bertobat, sudah hidup, katanya sudah sungguh-sungguh, ada masalah sedikit, galau sedikit, tantangan sedikit, kembali lagi kepada kebiasaan yang lama. Ini namanya orang Kristen dalam kategori yang belum merdeka sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita ingat bersama firman Tuhan dalam 2 Petrus pasalnya yang kedua ayat 20 hingga ayat 22. Firman Tuhan katakan bahwa sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini: anjing kembali lagi ke muntahannya, dan babi mandi kembali lagi ke kubangannya, ya. Banyak orang Kristen kebiasaannya atau sikapnya sama seperti, minta maaf, kata yang atau bahasa yang cukup kasar, ya, anjing dan babi. Kembali ke muntahan, kembali ke kubangan. Sudah tahu itu salah, masih mau melakukan. Sudah tahu itu tidak berkenan, tapi masih tetap mau hidup di dalamnya. Bagaimana engkau mau dipakai oleh Allah menjadi senjata-senjata kebenaran kalau tidak benar-benar merdeka di dalam Kristus? Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, Allah menuntut kita benar-benar memiliki kejelasan di dalam Dia. Allah tidak mau ada anak-anak Tuhan yang abu-abu. Allah mau kita tegas terhadap dosa dan kesalahan. Jangan main-main dengan dosa dan kesalahan. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Karena apa yang lebih daripada itu adalah berasal daripada si jahat. Harus memiliki sikap yang benar. Rasul Paulus mengingatkan di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-17. Kita lihat bersama dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Di situ dikatakan, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam nasihat kepada jemaat di Korintus, dalam pasangan hidup, dalam memilih, dalam bergaul, dalam berkeluarga, harus juga memilih, karena terang tidak bisa disatukan dengan gelap. Oleh sebab itu Paulus katakan bahwa kamu harus jelas, ya, karena firman Tuhan katakan dialah yang akan menjadi Bapa kita. Kita akan menjadi anaknya laki-laki dan anak-anaknya perempuan.
kalau kita tegas terhadap dosa, kalau kita punya komitmen dan mau hidup baru, meninggalkan tabiat kebiasaan yang lama yang tidak berkenan, mau benar-benar merdeka sejati di dalam Tuhan, kita akan menjadi anak-anak kesayangannya Bapa. Kita akan dipakai olehnya, kita akan dinyatakan hikmat dan karunia-karunia. Tuhan akan perlengkapi dan mengangkat kita terus, memulihkan keadaan dan menyatakan pertolongan dan mujizat serta berkat-berkatnya. Ini cara yang kedua untuk kita menjadi senjata kebenaran. Dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Yang terakhir, untuk kita menjadi senjatanya Allah, yang ketiga, kita perlu yang namanya penyerahan total. Ayatnya yang ke-13 dan 14. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata-senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah menjadi senjata-senjata kebenaran, sebab kamu tidak lagi dikuasai dosa, bukan lagi di bawah perabaan hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Bapak Ibu yang saya kasihi, mengapa kita harus menyerahkan diri? Dan firman Tuhan katakan kita harus menyerahkan anggota-anggota tubuh kita. Bukan mulut kita, bukan hanya pikiran kita, bukan hanya tangan kita, tapi seluruh kehidupan kita. Kita harus serahkan kepada Tuhan. Mengapa Bapak Ibu yang saya kasihi? Karena itu merupakan sebuah kewajaran atau sudah menjadi seharusnya. Seluruh keberadaan diri kita serahkan kepada Allah. Allah sudah menebus kita tidak setengah-setengah, tidak sepotong-sepotong, tidak hutang, tapi lunas dibayar. Amin. Oleh sebab itu kita kalau datang kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, itu kita juga harus total, harus dengan sepenuh hati, harus dengan sepenuh jiwa. Jangan setengah-setengah. Jangan datang kepada Tuhan, jangan mempersembahkan diri kepada Tuhan, tapi dengan setengah hati, dengan setengah jiwa. Tapi lebih parahnya lagi kalau setengah jadi, tidak full, tapi setengah-setengah. Makanan kalau dikasih, porsinya itu sudah tahu, porsinya satu porsi full 4 sendok nasi, tapi hari ini dia makan setengah saja ya. Dikasih cuma 2 sendok nasi ya, ikan 1 potong, padahal biasa sudah tahu porsinya itu penuh 2 potong ikan, tapi kasih setengah, pasti ada pengeluhan. Kalau yang setengah-setengah itu tidak benar. Jangan setengah-setengah juga dengan Tuhan. Kalau beri kepada Tuhan, beri dengan benar. Berikan diri kepada Tuhan juga, berikan hidupmu dengan benar. Seluruh hidupmu Tuhan mau pakai engkau menjadi senjata-senjata kebenaran. Tuhan menginginkan penyerahan itu total, utuh dan mutlak, karena itu adalah sebuah keharusan bagi kita anak-anak Tuhan yang sudah mengalami penebusan, yang sudah mengalami karya Kristus di atas kayu salib. Saya selalu suka dengan pujian yang berkata bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hanya 1 kali kita hidup. Kesempatan untuk melayani Tuhan, kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ada
pepatah yang berkata bahwa kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita sudah mengalami penebusan di dalam Tuhan. Kita sudah mengalami karya Kristus. Ada keberanian ketika kita datang kepada Tuhan, karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah ditebus. Oleh sebab itu jangan engkau bermain-main dengan Tuhan. Jangan engkau datang kepada Tuhan setengah-setengah. Jangan bertobat itu setengah-setengah, tapi harus total. Bertobat dengan benar, bertobat dengan sungguh. Hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Jangan hidupmu masih diperhambakan dengan perhambaan dosa. Bebaskan dirimu dan pandang Tuhan. Ketika engkau hidup bebas di dalam Tuhan, ada keberanian dan ada kuasa yang akan menyertai hidup. Ada campur tangan Tuhan, ada hikmat, ada wibawa dan ada otoritas yang daripada Tuhan. Dulu saya masih main-main dengan dosa. Dulu saya hidup dengan dosa. Dulu saya hidup dengan kedagingan. Dan saya sangat banyak melihat Tuhan tidak bekerja dengan penuh. Masih banyak pergumulan, terlalu banyak hal yang menjadi beban pikiran. Masih banyak ketakutan, kekhawatiran. Tapi ketika saya hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya mau hidup dalam pertobatan yang sejati. Saya mau hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Dan mau memberikan diri dengan benar, totalitas kepada Tuhan. Saya melihat banyak perkara Tuhan kerjakan. Dan saya percaya hal ini juga berlaku bukan hanya untuk saya, tapi untuk setiap kita. Tuhan mau memakai kita menjadi senjatanya Allah. Senjata-senjata kebenaran. Tuhan mau memakai kita sebagai bencana yang indah dan mulia. Bencana yang dipakai di dalam pelatarannya, di dalam rumahnya Tuhan, di dalam dunia ini, untuk kemuliaan bagi Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan ketika hari masih dikatakan siang. Jangan sia-siakan kesempatan kalau hari ini saudara dan saya masih bisa berdiri dan melangkah. Tanggalkan masa lalu. Tanggalkan kebiasaan-kebiasaanmu yang buruk. Tanggalkan tabiat-tabiat dosa yang mengikatmu dan katakan, Tuhan, saya mau dipakai oleh-Mu. Tuhan bentuk saya. Tuhan ubahkan saya. Tuhan baharui saya. Dan Tuhan pulihkan keadaan saya. Kita nyanyikan pujian yang berkata, bukan dengan barang fana.